Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garis Ban Work. Membeli motor bekas adalah salah satu solusi buat kita yang masih memiliki budget pas-pasan dan belum sanggup untuk membeli motor baru pastinya. Jadi dengan membeli motor bekas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, lainnya seperti kondisi mesin, bodi, dan lain sebagainya. Jadi sebagus apapun motor bekas yang kita dapatkan, itu harus tetap kita lakukan peremajaan ataupun restorasi lah ya. Seperti halnya di proyek kita kali ini, aku memiliki sebuah tangki dari motor bekas, yaitu motor Kawasaki Ninja. Kali ini akan kita lakukan repainting di tangkinya. Yang sebelumnya itu tangkinya sudah berwarna hitam dan dibikin stiker kaos kaki. Jadi itu adalah plesetan dari Kawasaki ya. Video kali ini aku akan melakukan repainting di tangkinya dan kita nanti akan pasang stripping asli dari motor Ninja tersebut. Jadi bagaimana video selanjutnya? Langsung kita ke videonya yuk. Pendukulan dan pengaplasan selesai, selanjutnya kita akan aplikasikan epoksi di atas tangki ini. Jadi di sini epoksi yang aku gunakan adalah epoksi dari Nikon, yaitu epoksi PU Primer Surfacer. Jadi PU Primer Surfacer dari Nikon ini mempunyai perbandingan rasio yaitu 4:1 dan kutambahkan thinner sekitar 50% dari campurannya. Di sini kita aplikasikan secara tipis-tipis dahulu dan merata, dan ini aku aplikasikan sebanyak 2 lapisan ya. Dan setelah kering, biasanya aku tunggu dan aku amplas halus dengan menggunakan grit 600 dan dengan menggunakan metode amplas basah ya. Epoksi sudah, pengamplasan juga sudah. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan pewarnaan. Yang aku pakai di sini adalah Jupiter Blue dari Nikon 5560. Dan pencampuran cat dengan thinner itu aku gunakan rasio 1:1. 1 cat dan 1 thinner. Cara pengaplikasiannya tetap sama, yaitu aplikasi tipis-tipis dahulu dan merata. Ini aku lapiskan sebanyak 3 lapisan ya. Jadi jangan lupa kan overlapnya itu sekitar 75% biar tidak terjadi belang. Kalian bisa memakai perbandingan lain sesuai dengan selera kalian sendiri. Dan untuk tekanan anginnya yang aku pakai di sini 1,5 bar sampai 2 bar.
Jadi untuk pemasangan stikernya ini aku menggunakan air sabun. Tujuannya agar stikernya itu tidak langsung menempel di media kita. Jadi masih bisa kita geser-geser dulu sampai posisinya pas dan dirasa cocok. Setelah dirasa cocok, sekarang kita mengeluarkan air dan angin yang ada di dalam stikernya. Di sini aku menggunakan KP dari plastik dan dibalut dengan tisu ya. Jadi kita gosok-gosok di stikernya sampai semua air dan anginnya hilang dari dalam stiker. Sekarang lanjut dengan pengeringannya, dan di sini aku gunakan yaitu hair dryer bukan hot gun, karena hair dryer memiliki panas yang lebih rendah dibanding hot gun. Jadi masih aman terhadap stiker dan juga catnya. Nah, untuk clear coat yang aku pakai di sini adalah dari Nikon kembali, yaitu MS4100. Jadi clear ini menggunakan mixing ratio yaitu 4:1, dan ku tambahkan thinner sekitar 20% dari campurannya. Untuk pengaplikasian clear coat-nya di sini aku gunakan aplikasi tipis-tipis sama seperti epoxy dan juga catnya tadi. Dan aku lapiskan sebanyak 3 lapisan. Jadi di lapisan kedua bisa kalian semprot secara medium ke basah, dan begitu selanjutnya sampai ke layer ketiga. Dan jeda antar lapisannya yaitu sekitar 10-15 menit. Dan satu lagi, tekanan angin yang aku pakai agak sedikit rendah. Di sini aku pakai 1-1,5 bar. Oke, sekalian juga ini adalah akhir dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.